Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini kami akan menjelaskan atau mereview tentang usaha atau pedagang bakso yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami secara bergiliran setelah video yang satu ini. Saya Afifah Dian Nurlaili, NIM 191721168 akan menjelaskan tentang peluang usaha dari jualan bakso. Usaha jualan bakso masih berpeluang besar karena bakso selalu digemari banyak orang. Untuk memulai bisnis ini tak perlu modal besar, hanya diperlukan peralatan yang sederhana dan banyak. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak sulit. Bakso bisa dikreasikan mengikuti perkembangan tren kuliner saat ini. Yang terakhir, alat untuk melakukan promosinya sangat mudah dan murah, seperti melakukan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tips untuk menjual bakso agar lebih sukses. Tips yang pertama adalah menentukan lokasi penjualan yang lebih strategis, seperti area yang ramai, area kampus, atau area wisata. Tips yang kedua adalah menentukan harga bakso yang lebih ramah di kantong. Tips yang ketiga adalah memperhatikan kualitas rasa bakso agar tidak kalah saing dengan penjual lain. Tips yang keempat adalah memberikan pelayanan pembeli yang terbaik. Tips yang kelima adalah menentukan promosi. Promosi dapat ditingkatkan dengan menawarkan di media sosial atau media lainnya. Tips yang selanjutnya adalah kebersihan, karena kebersihan adalah hal yang paling penting. Nama saya Fira Rahmayliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko apa saja sih yang akan dihadapi oleh pedagang atau usaha bakso. Yang pertama, persaingan tingkat tinggi. Kita tahu bahwasanya sangat mudah sekali menemukan banyak pedagang bakso di luar sana. Hasilnya, suatu persaingan tingkat tinggi akan dihadapi oleh seseorang yang akan menggeluti suatu usaha ini. Yang kedua, pelanggan yang tidak loyal atau setia. Bosan mungkin menjadi alasan utama. Kedua, murah mungkin menjadi alasannya. Apalagi jika usaha bakso tersebut tidak bisa menyediakan sesuatu yang baru dan itu saja. Kemudian, sangat sensitif terhadap kenaikan bahan baku. Apa sih bahan baku dari bakso terebus daging? Kita tahu bahwasannya harga daging dipengaruhi oleh nilai tukar dolar. Nah, ada juga nih bahan baku lain yang kerap harganya sering naik turun dan tidak terduga, yaitu cabai untuk membuat sambal. Kemudian solusi untuk usaha bakso atau pedagang bakso, yang pertama memilih tempat usaha yang tingkat persaingannya itu rendah, kemudian membuat usaha bakso di lokasi yang strategis. Ketiga, membuat produk yang berbeda dan berkualitas. Keempat, produk yang dijual memenuhi standar kualitas kesehatan. Selanjutnya, peralatan yang diperlukan seseorang ketika ingin merintis usaha bakso. Yang pertama ada gerobak bakso. Gerobak bakso diperuntukkan untuk menyimpan semua alat dan juga bahan. Selanjutnya ada dandang atau panci besar. Dandang atau panci besar biasanya satu paket dengan kompor. Kompornya itu dinamakan kompor mawar. Dandang atau panci besar ini diperuntukkan untuk menyimpan kuah dan juga bakso. Selanjutnya ada peralatan makan. Ini peralatan makan biasanya diperlukan ketika ada pembeli yang memang ingin makan bakso di tempat. Untuk peralatan makan itu ada mangkok, sendok, garpu, dan juga gelas untuk air minum. Selanjutnya terakhir adalah plastik. Biasanya plastik dipergunakan untuk pembeli yang memang tidak menginginkan makan di tempat, melainkan dibungkus dan makan di rumah. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan review dari strategi usaha bakso. Yuk langsung saja simak penjelasannya. Strategi yang pertama ada tempat atau lokasi usaha yang cocok.
Kunci pertama dalam usaha bakso adalah mencari tempat atau lokasi usaha yang cocok. Pilihlah tempat atau lokasi yang banyak didatangi oleh orang-orang. Contohnya yaitu ada pasar, sekolahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal, dan swalayan. Keunggulan dari pemilihan lokasi yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yaitu kita tidak perlu mencari pelanggan karena pelanggan akan datang dengan sendirinya. Selain itu, jika usaha yang kita jalani ini memiliki rasa yang enak atau unik, pelanggan akan merasa senang dan pelanggan tidak akan segan merekomendasikan kepada orang-orang terdekatnya. Strategi selanjutnya yaitu peningkatan pelayanan. Strategi selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan tempat yang nyaman serta memberikan pelayanan paripurna. Jika kita dapat memberikan tempat yang nyaman, maka para pengunjung akan betah. Dan jika kita dapat memberikan pelayanan yang baik, maka para pengunjung akan merasa nyaman. Jika kedua hal tersebut sudah dapat dirasakan, konsumen tidak akan segan kembali lagi ke warung bakso kita. Strategi selanjutnya yaitu ada promosi. Hal selanjutnya yang sudah pasti harus kita lakukan dalam usaha atau berusaha yaitu dengan melakukan promosi. Salah satunya dapat kita lakukan dengan pemasangan spanduk di depan kedai atau warung kita. Pasanglah spanduk yang menarik agar para pengunjung yang melewati kedai atau warung kita merasa tertarik dan mau berkunjung ke warung atau kedai kita. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan media sosial. Buatlah video atau konten foto yang menarik agar para konsumen atau para penikmat media sosial bisa tertarik untuk berkunjung ke warung atau kedai kita. Seperti jenis usaha pada umumnya, kuliner bakso ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kedua hal ini pasti ada dalam setiap menjalankan bisnis, tinggal bagaimana kita menanggapi dan menyelesaikannya. Kelebihan dan kekurangan bisnis bakso akan dijelaskan oleh saya berikut ini. Yang pertama yaitu kekurangannya. Untuk menjaga bakso tetap segar ketika dimakan, olahan bakso hanya dapat bertahan selama 2 hari saja. Bahan pembuatan bakso terkadang mengalami kenaikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen keuangan bisnis kita sebagai owner. Bagaimana banyaknya kompetitor dalam bidang yang sama membuat harus terus ada inovasi agar bisnis bakso tetap berjalan. Apabila proses pengolahan uang kas tidak berjalan dengan disiplin, akan menimbulkan permasalahan keuangan yang mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua yaitu kelebihannya. Resep pembuatan bakso dapat secara gampang diperoleh sehingga secara mudah juga dapat diolah dan diduplikasikan sendiri. Proses penjualan yang mudah dapat menjadikan usaha kuliner Anda selalu mendapatkan keuntungan. Semua orang menyukai bakso sehingga dimanapun Anda berada, pasti bakso yang dijual akan selalu ramai pembeli. Bahan dan peralatan pembuatan bakso dapat secara mudah ditemukan di berbagai wilayah, sehingga dapat memudahkan proses produksi. Kini tersedia mesin atau penggilingan yang dapat memproduksi bakso secara efisien dan dalam kualitas yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bagi Anda. Alat untuk melakukan promosi juga sangat mudah dan membutuhkan biaya sangat murah. Setiap orang dapat melakukan promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, adanya sosial media juga dapat memudahkan pemasaran bisnis bakso. Permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat dalam berbagai acara memilih bakso sebagai salah satu menu wajib, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar pada setiap event-event tertentu. Kandungan gizi yang terdapat pada bakso dapat memberikan jaminan kesehatan bagi para customer. Dalam hal ini juga
dapat memberikan variasi bakso tanpa MSG khusus bagi customer yang menginginkannya. Bisnis bakso yang Anda buka ini memiliki kesederhanaan dalam prosedur hukum, sehingga Anda dapat secara mudah mendirikan bisnis bakso tanpa harus memenuhi syarat bentuk hukum yang kompleks. Sekian hasil review dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.